Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Semoga dimanapun teman-teman berada, kapanpun teman-teman nonton podcast ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kelancaran semua urusannya, dan yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan, yang sedang ada masalah semoga segera mendapatkan jalan keluar. Ya teman-teman semuanya, podcast kita pada kesempatan kali ini merupakan podcast yang spesial karena pada kesempatan kita pada hari ini kita akan belajar bersama-sama bersama pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Baituna Al-Habib Hamzah Al-Atos. Bersama-sama kita akan belajar untuk berinteraksi lebih dekat dengan Al-Quran. Begitu juga belajar tema yang sebenarnya sudah sering kita dengar, baik itu di sekolahan, baik itu di pengajian, di TPA, di musola, kapanpun itu, yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kajian kita teman-teman akan mengacu pada buku 40 hadis berdasarkan Al-Quran. Buku ini sebagai informasi merupakan bahan ajar yang disusun oleh Habib Hamzah Al-Atos sendiri untuk SMP Darul Quran, Baitul Quran Robbani di Sukabumi. Nah, di dalamnya sebagaimana judulnya terdapat 40 hadis yang disusun berdasarkan Al-Quran. Biasanya ketika kita belajar, terlebih lagi teman-teman yang belajar di pesantren maupun yang pernah belajar di pesantren atau pesantren kilat mungkin, nah itu ada kitab, ada buku namanya Arba'in Nawawiyah, 40 hadis yang disusun, yang berisi tentang tema-tema yang penting dalam agama Islam. Nah, di sini teman-teman, Habib Hamzah telah menyusun 40 hadis yang beliau susun berdasarkan tema-tema yang yang memang dekat dengan kita dan dijelaskan atau disusunnya tadi gimana jelasinnya? Biar sejalan dengan Al-Quran. Ya, sejalan dengan Al-Quran. Ayat-ayat Quran yang kita pilihkan untuk sejalan dengan itu. Jadi memang biasanya teman-teman kalau teman-teman baca kitab hadis atau buku-buku hadis, di situ ada hadis, kemudian ada syarahnya. Syarahnya tersebut berdasarkan riwayat lagi atau berdasarkan ijtihad baik itu perawi maupun ijtihad dari musannif. Nah, ini agak unik teman-teman. Agak uniknya karena bukunya 40 hadis, cuma yang pertama kali disebutkan bukanlah hadisnya tapi yang disebutkan adalah Al-Qur'annya. Betul kan? Jadi memang karena Al-Qur'an itu merupakan sumber pertama dalam Islam, kemudian hadis merupakan sumber kedua, baru kemudian ada ijma dan juga ijtihad. Nah, kemudian sebagaimana urutan tersebut, Al-Quran tetap harus didahulukan dibanding hadisnya, seperti itu. Dan jumlahnya lebih banyak dari hadis. Kalau hadis 40, Al-Qurannya jauh lebih banyak. Dan seperti itu teman-teman. Hadis Al-Qurannya, ayat Al-Quran yang disebutkan dalam buku ini lebih banyak dibanding hadis yang disebutkan. Nah, kenapa sih kok seperti itu? Karena memang Yayasan Baituna, Pesantren Darul Quran Baituna dan juga SMPIT Baitul Quran Robbani memiliki visi misi, memiliki satu karakteristik atau ciri khas di mana kita berusaha untuk mendekatkan murid-muridnya, santri-santrinya, begitu juga masyarakat secara umum kepada Al-Quran. Jadi agar Al-Quran tidak terkesan sebagai sesuatu yang mistik, tidak terjangkau oleh kita gitu. Padahal Al-Quran kalau nggak diturunkan untuk kita semua, untuk siapa lagi gitu kan? Jadi ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Habib Hamzah Al-Atos dalam rangka untuk mendekatkan santri-santri baik itu di SMPIT Baitul Quran Robbani maupun di Darul Quran Baituna, Pesantren Darul Quran Baituna, untuk mendekatkan santrinya dan untuk mendekatkan santrinya kepada Al-Quran dan lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Oke teman-teman, tentang tema kita pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan bahas tema pertama dalam buku ini juga, yaitu Islam Agama Fitrah.
Oleh karena itu kita langsung ke ayat pertama dan juga ayat hadis yang pertama dalam tema ini yang insya Allah akan dibacakan oleh kawan kita semua, Harman. Silakan Harman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung manusia keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami dengar terhadap hal ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama yaitu agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Baik, sekarang hadisnya yang saya akan bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrati fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Ibnu Hibban. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadi anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ibnu Hibban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini tema pertama, yaitu Al-Islam Dinul Fitrah. Saya pilihkan, saya taruh ini di bab pertama atau hadis yang pertama, penjelasan atau bahasan yang pertama, untuk bisa memberikan gambaran tentang bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat manusia, dan bahwasanya setiap manusia nantinya tidak bisa beralasan di hadapan Allah ketika dihisab bahwasanya mereka belum mendapatkan peringatan. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, memberikan informasi kepada kita di dalam Al-Quran sebagaimana
kita ketahui Al-Quran adalah refleksi dari ilmu Allah, yang mana ilmu Allah itu tidak terbatas oleh dimensi ruang dan waktu. Allah mengetahui segala sesuatu yang dahulu terjadi sebelum kita diciptakan, yang kemudian yang sedang terjadi dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika turunnya ayat-ayat Al-Quran, maupun yang akan terjadi, baik peristiwa-peristiwa di dunia ini maupun nanti setelah terjadinya kiamat, apa yang akan terjadi itu semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Al-Quran ini menggambarkan atau merefleksikan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di ayat yang tadi sudah dibacakan, yaitu ayat surah Al-A'raf 172, ini menggambarkan suatu peristiwa di mana pada saat kita belum diciptakan, yaitu pada alam arwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan cikal bakal manusia dari tulang sulbi Nabi Adam, kakek kita, dan Allah persaksikan mereka semua. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Ingatlah tatkala Tuhanmu mengambil dari tulang punggung anak-anak Adam, yaitu dari keturunan mereka. Wa asyhadahum ala anfusihim, Allah persaksikan mereka atas diri mereka. Artinya Allah ambil saksi, Allah ambil sumpah kepada mereka. Ya, seperti kita ini di dunia, kalau orang mau masuk Islam dia bersyahadat. Begitu juga ya, cikal bakal semua manusia itu diambil kesaksiannya oleh Allah. Allah mengatakan alastu bi rabbikum, ya, bukankah aku ini Tuhan kalian? Ini kalimat Al-Quran simpel, singkat begitu. Arti kalau kita bahasa kita sekarang seperti seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Qalu syahidna, qalu bala syahidna. Ketika Allah bertanya, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka semuanya menjawab, bala, tentu saja syahidna, kami bersaksi. Artinya mereka semuanya bersyahadat. Nah, ini menggambarkan bagaimana semua manusia ya, di alam arwah sebelum mereka dilahirkan ke bumi, mereka semuanya beriman kepada Allah, bersyahadat, mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan. Ini Allah katakan, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi agar supaya nanti kalian tidak mengatakan di hari kiamat, oh saya nggak tahu apa-apa tentang hal ini, saya lalai tentang hal ini. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun nanti dia yaumul qiyamah ya, untuk artinya mengelak dari tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Walaupun mereka ini bukan Muslim, tapi ya nanti di akhirat akan ditanya berdasarkan nuraninya itu. Nah, inilah kesaksian manusia di alam arwah tersebut. Kemudian ketika mereka dilahirkan, ya, mereka itu masih dalam keadaan beriman tadi, dalam keadaan fitrah. Inilah sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW tadi yang sudah dibacakan, ya, yaitu Rasulullah katakan, kullu mauludin yuladu al-fitr. Setiap manusia yang terlahir, mereka itu terlahir dalam keadaan fitrah. Artinya dalam keadaan suci, dalam keadaan beriman kepada Allah. Ya. Masih bersih, masih suci. Nah, kemudian yang mempengaruhi mereka kok jadi ada orang-orang, banyak orang yang tidak beriman, terus ketika dewasanya ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, bahkan ada yang ateis. Itu tidak lain adalah karena pendidikan dari kedua orang tua. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah ya yang membuat dia Yahudi, karena kedua orang tuanya orang Yahudi misalnya,
dididiklah anak itu jadi Yahudi atau menjadi Nasrani karena kedua orang tuanya Nasrani, atau menjadi Majusi, atau kalau kedua keluarganya adalah keluarga Muslim dididik dalam keislaman. Ya. Kalau ateis ya dididik seperti itu. Nah ini adalah menyeluruh untuk semua manusia. Ini Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dan dikuatkan oleh hadis Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu ya penting sekali pendidikan ya, dari kedua orang tua. Di sini Rasulullah sebutkan fa'abawahu, maka kedua orang tuanya. Pendidikan yang pertama adalah ya, tanggung jawab kedua orang tua, ya, terutama sekali ibu. Ibu itu karena yang paling banyak berinteraksi dengan bayi, ya, itu adalah ibunya. Sehingga Rasulullah SAW pun dalam riwayat hadis yang lain mengatakan, ikhtaru linutfikumul akhyar. Pilihlah pasangan untuk nutfah kalian. Arti untuk cikal bakal anak kalian itu adalah akhyar, itu orang-orang yang baik. Ya. Jadi maksudnya supaya bagaimana nanti keturunan kita menjadi orang-orang yang baik seperti itu, bisa menjaga, mendidik dan mengamankan fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tanamkan sampai dewasa, terjaga fitrah itu dalam keimanan. Kemudian ini dikuatkan juga di dalam surah Ar-Rum tadi yang sudah dibacakan, bagaimana ya agama Islam ini, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya juga itu adalah merupakan agama fitrah. Allah perintahkan kepada nabinya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu bagi agama ini hanifan dengan lurus. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Karena agama Islam ini ya, adalah fitrah Allah, sesuai dengan fitrah Allah yang mana Allah telah ciptakan manusia pada fitrah tersebut. Jadi apa yang dibawa oleh para nabi ya, dari agama Islam ini adalah agama yang sesuai dan selaras dengan fitrah. Fitrah manusia itu ya, tidak suka kepada keburukan. Ya, fitrah manusia itu tidak mau berbohong. Ya, kalau ya, dia berbohong, orang tuh anak yang kecil misalnya masih bersih gitu, kalau berbohong dia nggak berani, gemeteran gitu. Mencuri perbuatan yang buruk, orang yang belum pernah mencuri gemeteran karena ini berlawanan dengan fitrahnya. Ya. Melakukan segala kemungkaran itu pasti bertentangan dengan fitrahnya. Oleh karena itu segala keburukan itu disebut munkar. Apa itu munkar? Artinya sesuatu yang diingkari oleh hawa nafsu. Kebaikan disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ma'ruf, kan amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu ma'ruf? Dari kata arafa, isim maf'ul ya. Arti sesuatu yang dikenal, arti yang dikenal baik oleh nurani setiap manusia. Jadi seorang yang kalau dia misalnya dia belum mendapatkan dakwah agama, dia hidup di dunia terpencil, ya. Kemudian dia beriman kepada Allah, dia masih menjaga fitrahnya. Ya, dia dengan beriman kepada Allah, walaupun dia nggak tahu detailnya seperti apa, pokoknya dia beriman bahwasanya menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ada Tuhan yang menciptakannya. Dan bahwasanya nanti di yaumil akhirat ya, kita ini pasti akan diperhitungkan. Kemudian dia berperilaku, berakhlak sesuai fitrahnya, nggak mau menzalimi orang, nggak berdusta, selalu jujur seperti itu. Ya, artinya yang disebut dalam Al-Quran ini beramal soleh. Ya, orang seperti ini akan selamat di yaumil akhir. Ya, kan dia misalnya belum dapat syariat, iya, kalau
kalau dia sudah mendapatkan syariat Islam, didakwahi, lalu dia ingkar, nah itu kafir dia. Tapi orang yang seperti ini yang belum mendapatkan dakwah, ya, tapi dia beriman kepada Allah dan yaumil akhir dan beramal soleh, Allah katakan dia ini akan selamat. Ini seperti orang-orang yang hidup di masa fatrah seperti itu. Dan ini dinyatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 62 atau Al-Maidah 69 teman-teman. Ya innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu untuk mereka-mereka yang artinya belum dapat, ya, baik dia asalnya orang Yahudi tapi belum dapat risalah dari Nabi, atau orang Nasrani, tapi Nasrani yang dulu belum didakwahi oleh Nabi. Banyak dari mereka yang mengharapkan kedatangan Nabi, mereka beriman dan bukan kepada Nabi terakhir, ya, tapi dia tetap beriman kepada Allah dan beramal soleh. Tapi bukan Nasrani yang mensekutukan Allah, mengatakan Nabi Isa anak Tuhan, bukan. Artinya Nasrani yang benar-benar, ya, beriman kepada Allah, menganggap Nabi Isa adalah sebagai utusan Allah. Itu orang seperti itu, ya, dan dia beramal soleh, dia akan selamat. Begitu juga orang Yahudi, ya, yang masih memegang agama Taurat, yang tidak tentunya mensekutukan Allah, tidak berbuat zalim, yang beriman kepada Allah yang akhir, ya, juga akan selamat. Termasuk, ya, as-sabiin. As-sabiin ini artinya orang yang meninggalkan kebiasaan buruk dari kaumnya. Ya, dia nggak ikutin menyembah berhala, menyembah bintang, menyembah api atau apa. Artinya tidak mensekutukan Allah, beriman juga, ya, man amana billah tadi wal yaumil akhir, juga beramal soleh, itu juga akan selamat, ya, seperti itu. Ini bagaimana Al-Quran menjelaskan bahwasanya, ya, rahmat Allah itu menyeluruh untuk semua orang. Jadi setiap orang sudah dibekali, ya, fitrah tadi. Andai kata seorang, ya, melakukan sesuatu, dia belum, jangankan dia misalnya belum mendapatkan dakwah dari agama Islam ini, ya, dia belum tahu ada Islam, dia hidup terpencil misalnya. Kemudian dia berbuat baik sesuai fitrahnya dan dia beriman kepada Allah dan yaumil akhir, dia akan selamat seperti itu. Nah, sekarang kita banyak saksikan orang-orang yang mengaku beragama tapi, ya, jangankan dilihat dari agama, tapi, ya, berdasarkan fitrah saja sudah bertentangan. Seperti ketika melihat, ya, ada saudaranya, ya, yang dizalimi seperti itu, dia sama sekali tidak mau, ya, menolongnya. Ada orang kelaparan, dia tidak menolong. Ini secara fitrah saja ini sudah bertentangan, apalagi secara agama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasulnya untuk menegakkan aqim, ya, wajah kaliddin ini sebenarnya memperkuat, ya, fitrah yang sudah ada pada diri manusia. Bahkan, ya, Nabi Muhammad SAW kan diutusnya dalam satu hadis kan mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Jadi menyempurnakan, sebenarnya memang makarimal akhlak itu sudah ada bersemayam di hati nurani setiap manusia. Ya, akhlak yang terpuji, bagaimana dia selalu mau membantu orang, ya, berkata jujur, itu kan makarim, berterima kasih, ya, saling tolong menolong, itu makarim akhlak. Ketika Rasulullah menyempurnakan hal tersebut, jadi menyempurnakan fitrahnya. Ya, ini penjelasan ini banyak sekali dan luas sekali sampai, berkaitan juga bagaimana seperti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu adalah salah seorang, ya, yang tetap menjaga fitrahnya itu.
Ya, makanya Rasulullah dijulukin An-Nabiyil Ummi. Ya, ini meluas supaya bagaimana penjelasan ini ya, bisa dipahami. An-Nabiyil Ummi itu artinya, orang sering diartikan An-Nabiyil Ummi adalah Nabi yang buta huruf, kan biasanya seperti itu. Kalau dibilang Nabi buta huruf, ini julukan merendahkan. Sekarang coba lihat ada orang buta huruf, enggak kan dianggap bodoh kan gitu. Padahal salah satu kita pelajari dari masih kecil karena sifat Nabi adalah fatonah. Nah, masa sih Allah menjuluki Nabi al-Ummi, arti Nabi yang buta huruf? Memang artinya ummi, salah satu artinya al-ummi, artinya al-ummiyun itu orang yang nggak bisa baca tulis. Ada di dalam Al-Quran. Wa minhum ummiyuna la ya'lamun al-kitab. Ya. Ummi juga artinya bisa berarti dinisbatkan kepada Ummul Qura, Makkah. Ya, arti ummiyun artinya orang-orang yang dilahirkan di Makkah itu ya. Atau ummiyun juga artinya orang di luar ahlul kitab atau orang-orang Arab. Ya, dzalika bi annahum qalu laisa lana fil ummiyina sabil. Orang-orang Yahudi itu ya, mereka menganggap mereka adalah orang-orang istimewa, abnaullah wa ahibba'u, sehingga mereka menganggap remeh orang-orang Arab. Mereka bilang laisa lana fil ummiyina sabil. Enggak ada bagi kita ini, laisa alaina fil ummiyina sabil. Artinya kita ini enggak berdosa kalau nipu orang-orang Arab. Jadi makanya sekarang orang-orang Yahudi yang membantai apa, karena mereka menganggap mereka adalah bangsa-bangsa, ras-ras yang terhormat, yang superior, abnaullah, anak-anak Tuhan, dan selain bangsa mereka ya, bangsa yang hina ya, harganya nggak ada harganya nyawanya, seperti itu sifat mereka. Nah, ini jadi di antara makna ummiyin di situ juga artinya orang-orang. Tapi ada lagi makna ummiyin, al-ummi di sini, kata ummi, an-nabiyil ummi itu dikaitkan dengan ibu ya. Arti an-nabiyil ummi maksudnya nabi yang seperti orang yang dilahirkan oleh ibunya. Jadi nabi yang selalu berada dalam keadaan fitrah ya, yang terjaga fitrahnya. Jadi Nabi Muhammad SAW ya, kan biasanya kalau anak kecil masih fitrah, setelah dewasa ya terpengaruh oleh lingkungannya, melakukan perbuatan buruk ya, menyembah berhala. Kalau Nabi Muhammad SAW disebut An-Nabiyil Ummi karena Nabi Muhammad SAW senantiasa berada dalam fitrahnya. Ya, Rasulullah nggak pernah menyembah berhala, nggak pernah minum khamr, nggak pernah berzina, selalu menolong orang, selalu menghubungkan silaturahmi, selalu membantu. Ya, nggak pernah berkata dusta. Dia adalah orang yang jujur sampai terkenal dengan Al-Amin seperti itu. Jadi Rasulullah ya, An-Nabiyil Ummi adalah Nabi yang selalu berada dalam fitrahnya dan tidak terkontaminasi oleh baik pendidikan ahlul kitab ya, diajarin misalnya baca tulis kan kayaknya enggak Rasulullah ya, maupun dari pendidikan lingkungannya yang jahiliyah. Rasulullah tidak terkontaminasi. Ini ya, Nabiyul Ummi kaitannya dengan fitrah tadi. Sebenarnya Rasulullah pernah ada seorang sahabat. Jadi ada orang sahabat yang nggak berarti di zaman jahiliyah itu orang semuanya ngikutin, seperti ada yang orang-orang yang nggak mau ngikutin perbuatan buruk lingkungannya seperti itu. Di antaranya Rasulullah berkata tentang Suhaib. Rasulullah bilang ni'mal abdu Suhaib, sebaik-baiknya hamba Suhaib, lau lam yakhafillah lam ya'si li syiddati hayai. Kalau dia nggak takut sama Allah ya, dia nggak bermaksiat. Kenapa? Artinya dia bukan karena takut ada ancaman dari Allah kalau maksiat ini, berdosa ini, bukan karena itu. Dia memang nggak ngerjain maksiat. Kenapa? Karena dia punya rasa malu yang tinggi. Li syiddati hayai. Rasa malu ini adalah bagian dari fitrah. Makanya kan hadis Nabi, al-haya'u
minal iman. Dia mau melakukan perbuatan yang nggak senonoh, malu dia. Itu jadi perilaku dia itu baik, ya, walaupun dia belum dapat misalnya ayat-ayat ya, yang mengancam mereka yang berbuat buruk. Nah ini jadi penjelasan al-Islam dinul fitrah, ya kita bisa pahami dengan luas. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Izin apa namanya bercerita. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat baca juga di salah satu tafsir Al-Marwazi bahwa makna fitrah itu kalau di dalam tafsir Marwazi sependek pengetahuan saya, beliau mendefinisikan fitrah itu kemampuan atau potensi orang untuk beriman. Jadi untuk mempertanyakan bahwa masa dunia seluas ini, sebesar ini, banyak makhluknya, masa nggak ada penciptanya, masa nggak ada yang ngatur gitu. Nah, di situ saya keingetan cerita tentang Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim itu kan sebelum akhirnya diutus jadi nabi kan sempat melalui fase tersebut. Jadi berpikir bahwa kayaknya nggak mungkin berhala ini yang menciptakan kita, yang sebagai Tuhan kita, sampai akhirnya sempat lihat matahari, lihat bulan, dan sampai ke kesimpulan bahwa Allah adalah pencipta atau Tuhan semesta alam. Menurut antum bagaimana? Ya itu yang potensi itulah maksudnya keimanan. Cuman disebutnya sebagai potensi. Ya sebenarnya memang ya potensi atas sesuatu yang sudah ada. Potensi kan ada sesuatu yang ada, yang ini arti menjadi bisa keluar dari dalam pikiran seorang, tindakan seseorang menjadi perilaku yang baik kan, itu fitrah. Memang itu arti potensi sesuatu yang terpendam di dalam hati. Itu yang sering kita sebut juga sebagai hati nurani sebenarnya. Akal sehat, hati nurani itu sebab memang secara kalau akal ini juga karunia Allah, hidayah Allah, yang kan step-step hidayah kan itu. Akal ini adalah karunia Allah untuk bagaimana si manusia ini bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk kan. Kalau dia pakai akal sehatnya, yang bukan mengikuti hawa nafsu, dia bisa bedakan seperti itu. Walaupun akal ini memiliki keterbatasan. Dengan akal nggak bisa menjangkau tentang hal-hal yang gaib. Oleh karena itu dibantu oleh Allah SWT dengan diturunkannya para nabi tadi. Jadi seperti itu. Ya, para nabi berarti itu mereka orang-orang yang menjaga fitrahnya itu. Yang dicontohkan makanya Nabi Ibrahim itu kan sampai Rasulullah pun diikuti anittabi millata Ibrahim. Nah, juga dengan fitrah ini kalau antum mau tahu apa itu millah. Kita sekarang millah dalam secara bahasa Indonesia kan, bahasa Indonesia memang kosakatanya kurang kan. Kita katakan artinya agama kan. Kita urai di dalam Al-Quran. Pernahkah kata millah dikaitkan dengan Allah? Millatullah bukan. Ya. Nggak ada kan. Tapi kalau dinullah kan. Apa perbedaannya millah ya, dengan din? Kalau millah ini sebenarnya, ya millah artinya suatu itu sebenarnya penjelmaan dari fitrah tadi. Jadi millah adalah ya akhlak, keimanan, kan fitrah itu beriman kepada Allah. Akhlak, perbuatan baik, ya, ucapan yang baik, perilaku yang baik itu millah. Oleh karena itu Nabi Ibrahim disuruh Nabi kita Muhammad SAW diikuti millahnya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ya itu tadi dia kan benar-benar menggunakan fitrahnya untuk mencari bagaimana tentang keimanan dan berakhlak baik. Nabi Ibrahim itu menghormati tamu, terkenal sekali kan. Ya, bagaimana membantu orang, mendobrak kemusyrikan, menghancurkan kemusyrikan, itu adalah millah Ibrahim. Nah, millah ini di setiap nabi itu pasti sama millah. Millah itu adalah kita sampai karena fitrah tadi, ya kan sama. Tapi kalau din, kalau syariat beda.
Nah, kalau syariat itu beda, likulli minkum syir'atan wa minhaja. Nah, kalau syariat perintah sholat, perintah puasa, ya setiap nabi pasti ada beda-bedaan. Seperti puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak kan. Tapi Nabi Muhammad nggak begitu, ya, yang wajibkan puasa Ramadan kan gitu. Atau syariat Nabi terdahulu haram ghanimah kan, ya, Nabi Muhammad. Kalau syariat begitu, syariat itu artinya ketentuan, ya, kewajiban dan hal-hal yang dilarang itu beda-beda. Nah, gabungan antara millah dengan syariah itulah ad-din, ya. Jadi kalau millah itu artinya ad-din minus syariah, dan millah ini sama seperti itu. Dan bisa orang, nah millah ini bisa, ya, ketika seorang jadi millah, jadi kebiasaannya akhlaknya buruk, mensekutukan Allah, berarti millah yang buruk, ya, gitu kan. Oleh karena itu Nabi Ibrahim diperintahkan ikuti millah, Nabi Muhammad ikuti millah Ibrahim, karena millah Ibrahim adalah millah yang benar-benar sesuai fitrah, yang tidak mensekutukan Allah. Oleh karena itu dalam surah Yusuf, ya, kalau millah ini dikaitkan kepada siapapun gitu. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah, ya. Nah, kata Nabi Yusuf ketika dipenjarakan, Nabi Yusuf bilang, aku meninggalkan millah. Arti millah ini kebiasaan dia, ya, perilaku dia, akhlak, dan termasuk keimanan yang Allah yang mensekutukan, kaum yang mensekutukan Allah. Wattaba'tu millata abai, ya. Itu Ibrahim, itu Hanifah musliman. Ayatnya mungkin nanti dibaca di surah Yusuf seperti itu. Itu jadi itu ada kaitannya millah dengan tadi, dengan fitrah tadi, itu ada kaitannya. Allah. Jadi ada yang mau tanya yang lain, silakan. Ini maaf ya kalau misalkan jika saya salah, saya pernah dengar gitu, ketika ceramahnya Habib Ustaz, ketika dalam pengajian bulanan yang di Vietnam itu, saya tuh lupa ayatnya, cuman yang saya tahu itu artinya Habib. Artinya itu seperti ini, kurang lebihnya itu kayak, aku tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum tersebut merubahnya sendiri, kayak gitu misalkan Habib. Saya kurang tahu itu ayatnya yang mana lupa gitu. Yang jelas, terus kata Habib, setahu saya itu kayak Habib Husin itu menjelaskan terkait kita tuh terlahir sudah baik gitu, tergantung nanti kita dewasanya bagaimana gitu menjaganya seperti itu. Nah, apakah ayat tersebut ada hubungannya dengan tema kita kali ini? Terus lagi, apakah misalkan nih kita kan tadi udah dijelasin di bahwasannya kita itu terlahir sudah dalam keadaan fitrah gitu ya, Nah, terus lagi kalau misalkan kita terlahir di keluarga misalkan Nasrani, Yahudi, maka itu akan dikembalikan kepada orang tuanya gitu Bibi. Nah, itu maksudnya itu kayak dia terlahir dalam misalnya dalam keluarga Nasrani, apakah dosa-dosa yang dia lakukan itu masuk ke orang tuanya gitu, atau bagaimana? Sama ini yang tadi ayat yang di atas itu, yang terutama itu ayat yang di atas itu, apakah ada hubungannya dengan tema kita pada kali ini? Yang pertama tadi ayat yang biasa dibaca, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ustaz Husin menjelaskan, memang dalam bahasa Arab itu arti ghayyara itu merubah dari baik menjadi buruk. Bukan merubah sesuatu dari suatu keadaan kepada keadaan lain, umum gitu, enggak. Arti ghayyaru itu artinya yang asalnya baik dirubah jadi buruk. Seperti dalam bahasa Arab suka kita bilang kayak dulu kalau kita ngomong ini, hadzal walad taghayyar. Ini anak berubah, maksud berubah asalnya baik dulu, anaknya kalem baik, kemudian dia nakal. Hadzal walad taghayyar, sudah berubah. Jadi ghayyaru artinya merubah dari yang baik menjadi buruk. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah Al-Anfal, ya. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan. Lihat lebih jelas lagi. Kalau tadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan berubah keadaan dalam satu kaum
sampai mereka kaum itu yang merubahnya. Ya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya asalnya seperti manusia tadi, diciptakan dalam keadaan fitrah. Tapi kemudian ketika dia dewasa, ya akhirnya dia dirubah menjadi buruk. Asal baik kan, dia buruk. Orang tuanya yang didik dia nggak benar seperti itu, ya, atau lingkungannya membuat dia menjadi nggak benar. Itu tentang manusia yang kaitan dengan fitrah. Atau di alam ini, Allah sudah ciptakan alam ini dengan ekosistemnya yang bagus. Bagaimana dulu kita lihat kalau hujan ya, di Jakarta itu bola besar bagaimana, itu nggak akan ada kebanjiran karena sungai-sungainya ya masih dalam. Saya dulu kalau mandi di air Ciliwung di Condet itu turun dulu ke bawah, tapi sekarang ya, penuh dengan dengan lumpur seperti itu, sampah-sampah itu. Kan artinya Allah sudah ciptakan nikmat ini baik semuanya. Ya, kemudian hutan-hutan ditebang, pohonnya nggak direboisasi lagi, akhirnya terjadi longsor dan sebagainya. Ini ulah siapa? Oleh manusia, kaum itu. Jadi Allah tidak merubah suatu nikmat yang asalnya baik, Allah sendiri yang bikin buruk. Enggak, manusialah yang membuat, yang berubahnya menjadi buruk. Itu maksudnya ghayyara tadi. Jadi tapi sering orang menafsirkannya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya Allah tidak merubah, diartikan seperti ini. Allah tidak merubah satu kaum, nasib satu kaum sampai kaum itu merubahnya. Sebenarnya bukan begitu, ya. Artinya asalnya Allah tidak merubah nikmat yang sudah Allah berikan kepada satu kaum, sehingga kaum itulah yang merubahnya sendiri, seperti tadi dari fitrahnya menjadi dosa. Ya, jadi tadi setiap manusia kemudian hubungan dengan dosa. Ya, ini juga ada kaitannya. Setiap manusia itu tidak menanggung dosa kedua orang tuanya. Suka lagi nih ini pemahaman yang salah di kalangan kaum muslimin. Kalau misalnya ada seorang terlahir bahkan dari orang tuanya misalnya melakukan perzinahan, dia terlahir, bagaimana anak itu? Apakah dia menanggung dosa kedua orang tuanya? Tidak ada dosa itu. Ya, dia tetap lahir dalam keadaan fitrah. Yang berdosa siapa? Orang tuanya yang berzina. Ya, ini ada riwayat palsu. Dan mungkin penting sekali. Kenapa anak susun ini kita mengkaitkan hadis atau riwayat, bukan hadis Nabi ya. Ini riwayat mengatasnamakan Nabi. Katanya Ibnu Zina syarrus salasa. Ini ada di kitab. Anak zina itu adalah oknum yang ketiga dari 3 oknum yang buruk. Jadi yang 3 maksudnya bapaknya karena berzina, ibunya kan dengan berzina. Dia juga salah satu di antara 3 hal orang yang buruk ini. Padahal Allah kan sudah mengatakan alla taziru waziratu wizra ukhra. Ya, dosa itu tidak bisa ditimpakan kepada orang lain yang tidak berdosa. Ini seperti pemahaman di agama lain kan bilang katanya ini dosa turunan kata dulu. Nasrani bilang katanya kita ini kalau bukan ditebus oleh Nabi Isa di tiang salib, kita ini menanggung dosa Nabi Adam katanya. Itu nggak benar, ya. Bukan saja dari Nabi Isa, tapi sejak Nabi Ibrahim Allah Subhanahu wa taala sebutkan amlam yunabba bima fi suhufi amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra. Seorang itu tidak bisa. Ya ini sudah ada di suhuf-suhuf Nabi Musa, Nabi Ibrahim juga. Arti sudah sejak dahulu ini ketetapan baku. Setiap orang enggak dibebani dosa orang lain. Ya seperti itu. Jadi kalau bapaknya berzina ya dosa bapaknya, anaknya tetap dalam keadaan fitrah tadi. Kalau bapaknya bertobat, ya Allah ampuni. Masa anaknya nggak tahu apa-apa dia dibebani dosa. Saya ingin bertanya, sebagaimana di ayat pertama tadi sebelumnya itu bahwasanya artinya itu bahwasanya kita diminta kesaksian sebelum dilahirkan ke dunia. Nah, pertanyaannya apa bukti bahwasanya kita diminta persaksian dan kenapa di saat ini kita udah besar atau gede nggak merasa itu? Tidak
apa tidak sadar gitu. Nggak sadar itu. Iya. Ini ya, juga ya kan kita tanya, kapan saya pernah dulu bersaksi kan itu? Dari kecil saya juga nggak perasaan. Karena ini di alam arwah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara bohong. Al-Qur'an ini adalah Allah menyatakan innahu laqaulun faslun wa ma huwa bil hazl. Al-Qur'an adalah perkataan yang tegas, jelas ya. Dan bukan sendagurau, bukan hanya omongan omongan angin lalu gitu. Ini adalah jadi Al-Qur'an berbicara, ini firman Allah, pasti itu akan terbukti kebenarannya. Nah, ini fitrah kita yang dulu kita pernah berjanji bahwa Allah adalah Tuhan kita ini akan terbukti kepada siapapun pada saat seseorang berada dalam kondisi kritis. Ya, pada seorang lagi kondisi kritis, misalnya nanti lagi naik pesawat misalnya, atau di lautan, kemudian perahu inti atau kapal dihantam ombak yang besar. Wah, pada saat itu pasti siapapun akan berdoa kepada Allah. Ya, walaupun pakai bahasa apa juga. Ini ada pernah baca dulu waktu di pesantren tahun 70-an, ada kitab namanya Ushulud Da'wah, sekarang juga masih ada, karena Dr. Abdul Karim Zaidan. Itu di sana diceritakan, beliau mengutip wawancara reporter dari majalah perang itu waktu setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Mereka itu si wartawan ini mewawancarai pilot yang waktu itu ikut Perang Dunia Kedua. Dia orang Cekoslowakia, itu daerah Uni Soviet dulu, bagian dari Uni Soviet komunis kan. Diwawancarain, ya ditanya, kamu kan pernah ngalamin Perang Dunia Kedua, ya, apa saat-saat ketika perang ya yang paling berkesan pada kamu dan membekas sampai sekarang? Dibilang, saya kan ini pilot pesawat tempur. Pada saya pernah dalam satu penyerangan, itu pesawat saya tertembak oleh musuh. Dan pada saat itu juga saya berada di daerah musuh seperti itu. Waduh, saya bingung sekali. Wah, ini salah, udah akan mati karena pesawatnya tertembak. Pada saat itu saya nggak tahu dari mana saya itu ini asalnya. Saya menyebut nama Tuhan, itu pakai bahasa dia deh. Saya menyebut nama Tuhan dan saya minta pertolongan. Akhirnya dia selamat seperti itu. Dia selamat. Padahal dibilang, saya ini tinggal di daerah ateis. Bapak ibu saya ateis. Saya nggak pernah kenal Tuhan. Teman-teman saya juga seperti itu. Nggak ada yang orang yang beragama. Tapi nggak tahu, saya heran seperti itu. Ketika saat yang genting seperti itu, langsung keluar aja begitu. Nah, inilah membuktikan pada saat genting itu, fitrahnya itu artinya keluar. Ini sudah diceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, Al-Ankabut ayat 65. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka sedang rakibu fil fulki, arti sedang naik perahu di lautan, ya, tahu ya, terhempas ombak. Ini juga sama ayatnya seperti ini, bahkan lebih jelas dalam surah Rahman ayat 32. Wa idza ghasyahum maujun kadhulali, apabila mereka diliputi oleh ombak bagaikan naungan, seperti ombaknya sampai lebih dari perahu atau kapal mereka. Nah, pada saat itu da'awallaha mukhlishina lahuddin, sama seperti dalam Ankabut, tapi lihat Al-Quran ditafsirkan atau dijelaskan oleh ayat Quran tadi. Al-Ankabut 65 dijelaskan lebih jelasnya ya dalam Luqman 32.
Kan di dalam Al-Ankabut fa idza raqibu fil fulki, udah. Apabila mereka naik di atas perahu, nggak dijelaskan kemudian ada peristiwa apa. Tapi di Luqman disebutkan wa idza ghasyahum maujun kadzulali, ini jelaskan arti pada saat mereka digulung ombak. Nah, setelah itu da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ketulusan. Mukhlishina lahuddin artinya dengan penuh keikhlasan, ketulusan. Benar-benar doanya itu nggak main-main. Tapi falamma najahum ilal barri idahum musyrikun, setelah mereka diselamatkan oleh Allah, kalau ya balik lagi itu musyrik lagi. Walaupun ada juga yang sadar seperti itu, ya. Tapi ya seperti itulah. Jadi bukti apa yang Allah sebutkan, setiap manusia itu beriman kepada Allah pada fitrahnya, itu terungkap kapan? Ya pada saat mereka genting, pada saat mereka dalam keadaan bahaya, pada saat mereka kepepet seperti itu. Nah, itu pada saat itulah mereka memohon kepada Allah. Ini sebagai bukti. Nah, ya buktinya tadi itu, dia seorang ateis, nggak pernah kenal Tuhan, nggak pernah dapat pendidikan tentang Allah, tapi spontan keluar. Nah, Allah. Izin bertanya lagi. Mungkin apa namanya? Tadi yang disampaikan Habib terkait dengan fitrah tadi, bahwa semua manusia tertanam di dalamnya naluri untuk apa namanya, mencari Tuhan, untuk beriman seperti tadi. Kemudian dijelaskan di ayat yang kedua di sini juga, yang tadi antum disampaikan juga, antum sampaikan bahwa tujuan Nabi itu kan berarti apa namanya, diutus untuk memperkuat fitrah tersebut. Jadi setelah memang apa namanya, di riwayat yang disebutkan di sini bahwa semua orang lahir dengan fitrah, dengan potensi untuk beriman tadi, kemudian nanti akan dipengaruhi oleh orang tuanya, oleh lingkungannya. Nah, Nabi ini diutus untuk mengembalikan fitrahnya kepada awalnya lagi, atau mungkin memperkuat fitrahnya tadi. Nah, apa namanya, hanya saja ya satu hal, alhamdulillah kita semuanya muslim. Nah, di satu hal yang lain kadang apa namanya, kita nggak bisa memungkiri bahwa apa namanya, dalam Al-Quran juga disebutkan hidayah untuk masuk Islam kan hak prerogatif Allah. Dan bahkan Nabi saja pun tidak bisa memberikan hidayah kepada orang tercintanya seperti itu. Apa namanya, apakah fitrah itu sebenarnya atau istilahnya Islam agama fitrah, kembali ke apa namanya, ke topik kita, ke tema besar kita, untuk masuk Islam itu apakah memang sudah sewajarnya kita sebagai manusia dari lahir itu Islam, atau Islam itu perlu kita raih? Karena ya hidayah tadi apa namanya, Rasul itu hanya menyampaikan hidayah. Tiap orang pun yang masuk Islam, tingkat keislamannya pun juga berbeda. Atau menurut antum seperti apa tuh? Ya, asalnya manusia ini dalam keadaan fitrah, tapi kemudian fitrah ini terkontaminasi ketika dia sudah dewasa, dididik oleh orang tuanya, didikannya misalnya kurang baik, seperti itu. Nah, sehingga terkontaminasi kan, dia melakukan perbuatan buruk, berdusta dan apa semuanya, melihat lingkungannya seperti ngikut dengan lingkungannya, terpengaruh seperti itu. Nah, kalau orang yang nggak menjaga fitrahnya kan begitu, nggak terjaga. Akhirnya dia bisa, apakah dia menjadi musyrik atau dia menjadi apapun dia, artinya menutupi ya, fitrahnya. Nah, ini ketika Nabi ingin mengembalikan manusia kepada hidayahnya, kepada fitrahnya, ini kan dengan dakwah kan. Ya, Rasulullah SAW kan termasuk orang yang ingin artinya memberikan bimbingan kepada mereka. Itu wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Ini kan pakainya la-nya bukan la. Ya, seperti dalam surah Al-Qasas itu. La tahdi arti sungguhnya engkau benar-benar memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya hidayatul irsyad di sini. Hidayah bimbingan. Tapi kalau hidayahnya orang itu berubah atau tidak, ya itu hak prerogatif Allah. Ya, makanya ada kalimat
innaka la-nya panjang, la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, artinya hidayah atau taufik, ya, nggak bisa, karena itu hak prerogatif Allah, ya, walakin Allah yahdi may yasha. Tapi kalau hidayatul irsyad tadi, jadi antara dua ayat ini tidak kontradiksi, tidak bertentangan, karena yang satu yang dimaksud, ya, innaka la tahdi man ahbabta, itu maksudnya adalah kamu tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kamu cintai, arti seorang jadi mau beriman. Tapi di ayat yang tadi, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, itu maksudnya kamu bisa memberikan hidayah bimbingan, ini hidayatul irsyad, kepada jalan yang lurus. Makanya kan seperti Abu Lahab kan ditunjuki jalan yang lurus oleh Nabi, tapi dia nggak mau beriman. Ya, kenapa nggak beriman? Ya, Allah tidak berikan taufik dia. Kenapa Allah nggak berikan taufik? Ya, karena dia nggak ada kemauan untuk itu. Ya, mereka tadi, apakah hidayah harus diraih? Iya, harus. Ya, jadi seseorang itu harus ada kemauan dulu. Harus dari dia dulu. Allah memang akan membantu dia, memberikan taufik. Tapi kalau orangnya nggak mau, makanya Allah bilang kan, innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah nggak akan memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Orang yang fasik, orang menyimpang, dia nggak ada kemauan untuk baik. Makanya kita dengarkan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, ya, man atani shibron ataituhu ba'an. Man atayani ba'an ataituhu dhira'an ataituhu ba'an. Wa man atani yamshi ataituhu harwala. Ini menggambarkan barang siapa yang datang kepadaku satu jengkal, Allah datang kepada yang satu hasta. Arti dia datang dulu. Siapa yang datang dulu? Barang siapa yang datang kepadaku. Ini hamba dulu. Jadi dia ada kemauan dulu untuk meraih hidayah tersebut. Allah akan bantu. Allah akan lebih dekat. Barang siapa datang kepadaku berjalan, Allah akan datang dengannya berlari. Untuk menjelaskan bagaimana kalau orang ada kemauan mencari kebenaran, oh, Allah akan bantu sambut dia. Ya, pengalaman bagaimana? Ya, kita baca ada seorang sarjana matematik di Amerika, dosen. Ya, ini disebutkan karena Jeffrey Lang namanya. Dia ini, ya, penasaran, pengen mencari kebenaran, pengen tahu, dipelajari semua agama, ternyata dia nggak puas, belum dapat. Tapi dia semangatnya untuk mencari kebenaran. Nah ini upaya untuk menggapai taufik Allah itu terus menggebu gitu. Semua agama sudah dipelajari, hanya Islam yang belum. Kenapa dia nggak mau? Dia malas belajar. Karena dia lihat perilaku umat Islam yang suka di Timur Tengah itu berperang saling bunuh. Jadi gambaran dia tentang Islam buruk sekali. Tapi dia ada kemauan. Lihat, Allah terbantu dia. Pada satu ketika ada seorang mahasiswanya yang Muslim menghadiahkan dia Al-Quran yang ada terjemahannya bahasa Inggris. Tahu nih, ini kitab suci orang Islam. Dia terima, taruh di rumah, dia nggak buka. Ya, dan gini nggak tertarik ngelihat perilaku orang yang umat Islam banyak yang buruk kan, seperti itu. Makanya ada dulu kita pernah baca Al-Islam muhaddadatun min dakhil, ya. Islam ini dihancurkan dari dalam oleh umat Islam sendiri kan. Dan dia akhirnya nggak mau baca itu. Pada suatu ketika, nggak tahu kenapa, ada angin atau apa, ini terbuka Al-Qurannya, terbuka surat Al-Fatihah. Ya udah terbuka, dia lagi ngeliat kok terbuka, dibaca surat Al-Fatihah, gemetar langsung badan dia. Langsung bergemetar, inilah yang selama ini saya cari-cari. Siapa yang menunjukkan itu? Karena dia ada kemauan untuk mencari kebenaran, Allah bimbing. Nah ini seperti yang tadi Allah gambarkan dalam hadis qudsi, barang siapa yang datang kepadaku, ya, satu jengkal, Allah akan sambut dia. Datang satu hasta, lebih banyak lagi Allah datang kepadanya.
karena dia pengen mencari kebenaran. Allah itu Allah sambut dia. Tapi bagi mereka yang nggak mau mencari kebenaran, ya, walaupun dia tahu ini benar, kan ditolak. Seperti Abu Jahal kan tahu Nabi Muhammad benar, tahu, ya kan, dari ayat Quran yang dibacakan dia bisa bedain dong mana yang itu, dia tahu. Kan ada cerita bagaimana Abu Jahal suka dengerin Rasulullah lagi baca Quran kan, sampai ketemu Abu Sufyan. Tapi ketika Abu Sufyan nyusulin, apa kita beriman saja, kata Pak. Ya, mentang-mentang dia ini misanan kamu kan masih sepupu sama Nabi, kita suruh beriman. Kita kan ini masing-masing kabilah ini sedang berlomba, ibarat adu kuda ini sedang bersaing. Tahu-tahu di kabilah Bani Hashim ada yang mengaku Nabi, udah kita kalah gitu kan. Jadi ketidakmauan mereka menerima kebenaran bukan nggak tahu itu kebenaran, tapi melihat hatinya nggak mau menerima kebenaran itu. Beda dengan tadi orang yang dia belum dapat hidayah, dia mau cari kebenaran. Jadi memang kebenaran harus ganti. Kita dulu berusaha mencarinya gitu. Kita dulu mencarinya, pasti Allah akan bantu. Allah Rahman yang besar. Itu juga kenapa di Al-Quran kisah Nabi Ibrahim diceritakan bahwa Nabi Ibrahim nggak serta-merta langsung dapat diangkat jadi Nabi, tapi ada proses mencarinya. Iya, dia mencari kan gitu, mencari kebenaran. Allah bantu, Allah sambut. Ya, seperti itu. Ya. Bahwasanya di ayat Al-Quran itu dari Habib sendiri sampaikan bahwa Inna Allah la yahdil qawmal fasiqin, ya. Saya sebelumnya tergabung dengan jawaban Habib tadi, bahwasanya bukti bahwa kesaksian kita itu akan terbukti di saat kita sedang kritis, dan ini juga terjadi pada Fir'aun, Habib. Dengan riwayat. Benar. Ya, ketika dia tenggelam kan? Benar. Kenapa Fir'aun itu tidak diterima saat beriman, gitu. Saat ingin beriman. Ya, Fir'aun tidak diterima karena dia sudah dalam keadaan Dia sudah dalam keadaan sekarat. Ya. Sekarat itu tobatnya nggak diterima, keimanan seorang nggak diterima. Pada saat innallaha, dalam hadis Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama dia belum sekarat. Kalau ini lagi sekarat, ya, karena dia udah tenggelam kan, udah tenggelam, timbul tenggelam terus, dia bilang aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel, ya, seperti itu. Nah ini kan Allah jawab langsung, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal kafirin. Apakah baru sekarang kamu beriman? Karena kalau Fir'aun ini sudah ada tahapan sebelumnya, bagaimana mereka sudah ditimpa kritis seperti bagaimana Allah jadikan semua air itu dengan jadi darah kan. Ini kan mereka sebenarnya ini kan kondisi kritis, orang nggak bisa minum, mau gelas di rumahnya mau diminum darah, ini sungainya darah, semuanya darah. Akhirnya dia minta kepada Nabi Musa, berdoalah kepada Tuhanmu supaya dia menghilangkan ini. Kalau hilang nanti saya beriman. Nabi Musa berdoa, setelah berdoa tetap nggak beriman. Ini kan kurang ajar namanya. Ini berarti sebenarnya udah dikasih kesempatan kan? Bukan sekali kan? Fitis ayatin. Nabi Musa itu bawa 9 bukti kebenarannya. Ya, termasuk ad-Dofadi kan, ada kodok, Toto menyerang banyak istananya, banyak kodok. Ya. Dia begitu juga. Akhirnya minta Nabi Musa doa hilang nih, ketika hilang nanti kalau hilang mau beriman, nggak beriman juga, kutu seperti itu, ya, belalang, jadi berulang kali. Nah ini terakhir dia baru mau beriman benar, udah nggak itu kan, al-ana apakah baru sekarang, waqad asaita qabl kamu, dan
Maksiat sebelumnya sudah diberikan kesempatan. Allah Maha Rahman, Maha baik. Kesempatannya udah berkali-kali, ya, tapi dia tidak mau. Ya, terakhir ketika sekarat nggak diterima. Ya beda tadi kalau ya, tadi kan nggak sekarat. Kalau kondisi umum yang kritis itu bukan belum tentu bukan sekarat kan. Ya. Dia memang sudah sekarat. Ada juga riwayat yang kata kamu bahwa barang siapa yang di akhir hayatnya membaca la ilaha illallah, apa itu di akhir hayat itu cepatnya pada sakratul maut atau tadi dia berwafat lagi pada saat sakratul maut. Ya. Ini kan ada hadisnya, barang siapa yang akhir umurnya mengucapkan la ilaha illallah dia dakhala jannah. Ini bisyarah thayyibah, ini bisyarah seorang yang husnul khatimah. Sungguhnya orang bisa mengucapkan itu kan bagaimana perilaku sebelumnya. Kalau dia orang yang beriman ya mudah seperti itu. Rasulullah juga bersabda, yamutul mar'u ala ma 'asha alaihi wa yub'atsul mar'u ala ma mata alaihi. Seorang akan mati bagaimana kebiasaan sebelumnya, dia hidup seperti apa. Dia hidup nggak pernah kenal Allah. Nggak mungkin di akhir ayatnya dia menyebutkan la ilaha illallah. Jadi yamutul mar'u ala ma 'asha alaihi. Seorang itu akan mati atas sesuai dengan apa yang sebelumnya. Dia sebelumnya tukang minum, tukang apa, dia matinya biasanya seperti itu. Dia lagi megang botol apa-apa seperti itu. Tapi kalau orang yang biasa ibadah, dia meninggalnya dalam keadaan ibadah seperti itu. Biasa menyebutkan la ilaha illallah setiap hari. Dia akhir umurnya dalam menyebutkan la ilaha. Jadi yamutul mar'u ala ma 'asha alaihi wa yub'atsu, nanti ketika dibangkitkan juga ala ma mata alaihi, atas apa yang dia mati. Yang matinya tadi husnul khatimah dibangkitkan dalam keadaan orang-orang yang baik, tapi yang su'ul khatimah tadi dia dibangkitkan. Makanya termasuk doa kita yang selalu kita pohonkan kepada Allah, seperti misalnya ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, karena penutup ini sangat krusial seperti itu, akhir umur. Akhir kali bagaimana caranya kita untuk menjaga kita di zaman sekarang itu kan banyak banget gitu, kayak hasutan kalau ngomong apa gitu yang buat kita tuh kayak iman kita turun dan sebagainya. Kita tuh caranya bagaimana cara menjaga kita di zaman sekarang? Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr, ya. Innal insana, bismillahirrahmanirrahim, innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Sungguhnya manusia berada dalam keadaan demi masa, wal asri, ya, demi masa, innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini adalah dua ini kunci surga. Orang yang masuk surga harus ada dua ini, iman dan amal soleh. Ayat ini berulang dalam Al-Quran, alladzina amanu wa amilus soleh, sampai 50 ayat itu. Tapi untuk menjaga kedua hal ini, iman dan amal soleh, ya, karena ini bisa goyah kan gitu, bisa naik, bisa turun. Nah, ini Allah ingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mereka itu wa tawassaw bil haqq, arti selalu berwasiat dengan kebenaran dan juga berwasiat dengan kesabaran. Ini dua hal ini wasiat. Arti kalau wasiat kan arti saling, wa tawassaw bentuknya bina musyarakah kan. Tawassul artinya saling kan. Kalau qatala kan arti membunuh. Kalau qatala atau taqatala itu arti saling membunuh kan. Daraba memukul. Kalau tadaraba atau daraba itu kan saling memukul. Ini tawasaw arti saling berwasiat, artinya bagaimana berinteraksi, saling mengingatkan dengan kesabaran dan kebenaran. Ini adalah sarana untuk menjaga tadi keimanan kita, fitrah kita supaya terjaga. Jadi ya seperti hadis Nabi, kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, kan gitu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu
ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kamu beserta orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ini menunjukkan artinya kalau kita mau bergaul, bertemanlah dengan orang-orang yang jujur. Sebab kalau kita, walaupun asalnya orang kita jujur, kita bertemannya orang-orang pembohong semuanya, itu bisa ke bawah. Ya, banyak orang, oh deh saya mau masuk anggota DPR nih, dia orang baik. Ya, tapi ketika di sana orang-orangnya menipu semua misalnya, akan ikut nantinya. Bahkan ketika dia, ini bahayanya tuh teman yang buruk. Kalau kita baik sendiri, mereka buruk, kita dikucilkan, ya, direcehkan, dianggap itu akan terasing. Oleh karena itu Allah berpesan kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu beserta orang-orang yang jujur, orang yang benar. Kalau misalnya kita kejujuran masih kurang, kalau kita bareng orang yang jujur, akan terbawa gitu. Dan juga kita akan merasa kuat. Dan inilah yang menjaga konsistensi kita. Ada hadis Nabi juga kan, Rasulullah mencontohkan, ya, perumpamaan orang, ya, mathalu sahibis su wa sahibul perumpamaan orang yang berteman dengan orang yang baik dengan berteman dengan orang yang buruk. Kata Nabi, kamatsali hamilil miski wa nafikhil qir, ya, itu sama seperti orang, ya, berteman dengan penjual minyak wangi atau berteman dengan pandai besi, ya. Kalau berteman dengan orang yang baik, Rasulullah gambarkan seperti kita mendekati orang penjual minyak wangi. Imma ayyuhdiyaka, ada kalanya dia memberikan hadiah. Biasanya kan dicolekin kalau ente dekat tukang minyak wangi, dicolekin minyak wangi. Wa imma antashtariya minhu, ya, ada kalanya kamu beli. Artinya kamu akan mendapatkan keharuman. Wa imma antashumma minhu raihah thayyibah. Paling tidak kamu akan mencium bau yang mewangi di situ. Inilah perumpamaan Rasulullah bagi mereka-mereka yang berteman dengan orang-orang yang soleh. Sebaliknya kalau orang yang berteman orang yang buruk, kata Rasul, imma ayyuhriqa thawbak, yang Allah Rasulullah gambarkan seperti kita deketin pandai besi. Kalau orang pandai besi kan suka percikan-percikan apinya suka kena baju, nanti baju kita jadi bolong, jadi terbakar. Atau ya kita itu mencium bau yang minimal, juga mencium bau yang tidak sedap karena bau, ya, itu yang seperti itu. Ini artinya terpengaruh dengan teman-teman yang buruk. Jadi kembali untuk menjaga konsistensi keimanan kita, itu kita harus berteman dengan orang-orang yang baik, karena kita akan menjadi baik insya Allah. Ada terakhir masih kecil, Ustaz Hamid dulu suka mengingatkan, ada hadis Nabi, sahib man tudzakkirakallah ru'yatuh, temanilah bertemanlah dengan orang yang kalau kita baru ngelihat aja itu udah ingat Allah. Artinya kan orang-orang yang soleh. Ada orang yang berteman ngelihat teman ini, oh, ingat dulu main, kita main gaple mana apa gitu, kan gitu, ya, karena kita lihat ini orang nggak benar gitu, ngajaknya yang nggak benar. Tapi kalau orang yang soleh kan selalu mengingatkan kepada Allah. Ya. Syukran jazilan atas penjelasannya, Habib. Dan itu dia teman-teman, pembahasan kita pada kesempatan kali ini sangat menarik sekali, sangat luar biasa sekali, banyak ilmu yang bisa kita petik, dan semoga tidak hanya kami di sini yang mengambil manfaat, tapi juga teman-teman di rumah dimanapun berada, kapanpun teman-teman menonton podcast ini bisa turut mengambil manfaat, mengambil pelajaran, terlebih lagi bisa mengamalkan apa yang kita sama-sama pelajari pada kesempatan kita pada kali ini. Bagi teman-teman yang mungkin ada saran, ada komentar, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, mungkin bisa taruh di kolom komentar, insya Allah kami akan respon. Dan jika nanti di podcast atau di kesempatan selanjutnya memang ada, akan kami sampaikan kepada Habib Hamzah untuk bisa mendapatkan jawaban. Itu dia teman-teman, untuk podcast kita pada kesempatan
hari ini. Kita berjumpa lagi di podcast kita selanjutnya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita tutup podcast kita pada kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran teman-teman, sampai bertemu lagi. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.